Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kadba wa yaktabu abadal abidin wa darat dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya syekhi aghithni ya syekhi aghithni ya syekhi aghithni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wal muslimin wal hamdulillah ajma'in. Amin. Halaman berapa? 16 kan 17 kan? 17. Udah cakap ya? Udah kan? Nah ya. Semalam kalimatnya halaman 17, ada biarlah. Baca di bawahnya soal di bawah sana. Soal nomor 2 dari bawah ke atas. Bermula nama Allah kan? Ya. Bermula nama Allah Ta'ala itu qadimkah atau muhaddas? Nah, kan Allah Ta'ala ini nama, kalau zat itu orangnya, iyalah. Nah, jadi pertanyaan di sini, nama Allah Ta'ala itu qadimkah, barukah? Nah, dapatkah sudah? Halaman 17. Ada siapa nih fotokopian nih? Ada juga. Ini balik kena. Mana yang 18 nih? Nah, jadi minggu dulu halaman 17. Jadi nama Allah Ta'ala itu kan nama. Nah, Allah itu nama. Kalau orangnya zat, nama zat. Nah, zat ini nang wajibul wujud. Ikungan Allah Ta'ala ini nang wajibul wujud. Adapun Allah nama daripada zat tadi. Nah, ulun nani zatnya, ini zatnya ikungannya ya Allah, namanya Mas Budi. Nah, Mas Budi bin Ma'sum bin Tohib bin Agil bin Abuya bin Saman bin Abdurrahman bin kebanyakan namanya. Nah, jadi nama Allah Ta'ala itu, nama itu qadim kah baru kah? Nah, nama kita nyata baru dah. Nah, nama kita nyata baru dah. Nah, nama Allah Pak, nama zat nang wajibul wujud tadi kan Allah. Nah, nama kita qadim kah adakah? Nah, jawab. Bermula nama Allah Ta'ala itu qadim, tiada baru, tiada muhaddas. Nah, kenapa jadi nama itu kan hanyar tadi kalau pada zat, tapi karena nama ini menempelnya kepada zat wajibul wujud yang qadim, maka nama tadi pun menjadi qadim. Nah, masuklah. Nah, karena Allah ini zat ini qadim, zat ini qadim, lalu namanya pun Allah menjadi qadim karena menempel kepada zat yang qadim. Zat yang qadim. Karena sesuatu itu bila ikut ke A, makanya menjadi A. Mengikut B, maka menjadi B. Misalnya gampang aja lah, kulit sapi, kulit kambing itu gimana lah, kulit kambing. Biar nak pernah mencium kulit kambing.
korban tadi nah cio si panik ada apa malah nah tapi kulit kambing ini kalau berkawan dengan Al-Quran jadi sampul Al-Quran nih, dibasuh, dicucikan lah, bersih lah, jadi sampul Quran. Nah menjapainya gitu ialah dicium pulang. Kenapa jadi menjapai kulit kambing tadi wudu? Karena wajib kita menjapai Quran berwudu. Karena sampul Quran, maka kulit kambing tadi pun nang penempel dengan Quran tadi kada boleh kita menjapai pun kada berwudu. Sama kan di sini perumpamaannya sama lah. Padahal kulit kambing ini biasa aja. Tapi karena ini menjadi sampulnya Al-Quran, nah maka menjapai Al-Quran tadi yang kulitnya kulit kambing, termasuk kulit kambing tadi menjapainya wajib berwudu. La yamassuhu Quran illal mutahharun. Jangan menjapai Quran, jangan menyentuh kecuali kamu suci. Nah, jadi karena nama Allah ini nempelnya kepada zat yang wajib wujud yang qadim, maka nama tadi pun menjadi qadim karena baharu kada. Nah, artinya kalau kita menyembah Allah Ta'ala, tersembah zat yang qadim juga. Kadang itu nak bilang menyembah Allah tersembah nama benar ya kada. Nah ini dari kalimatnya yang mengatakan nama Allah itu qadim. Janganlah soal lagi. Jadi mengurang takon kenapa nama Allah qadim kada bukan qadim. Kenapa jadi qadim? Karena menempel kepada zat yang qadim. Lah zat wajib wujud yang qadim. Contohnya kulit sapi, kulit kambing tadi. Lah kambing. Soal lagi, bagaimana ada Allah Ta'ala hendaklah beri hukumnya. Nah, kan Allah Ta'ala itu wujud ada. Nah, bagaimana adanya Allah Ta'ala? Jawab, jangan jauh-jauh lah, pikirkanlah. Ini seadanya aja. Bagaimana aja adanya Allah Ta'ala hendaklah beri hukumnya. Allah Ta'ala ada, ya pada Allah Ta'ala itu lamun sama kita baru katanya. Nah jawab, adapun ada Allah Ta'ala itu qadim satu, kemudian baqa dua, kemudian ketiga muhalafatul hawadis, yang keempat qiyamu binafsih, yang kelima wahdaniyah. Jadi adanya Allah Ta'ala itu qadim, baqa, muhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Beda dengan kita. Adanya kita ini baru ada qadim, Tuhan qadim. Arti qadim itu kada sin ubahan kayak itu juga. Dahulu kah, walau ini kah, karena kah, Tuhan kata itu juga. Orang banyak beriman berataan Tuhan dan berharap kayak itu juga ada. Berataan maksiat lawan Tuhan, Tuhannya bangkrut ya kada. Tetap Tuhan kayak itu qadim namanya. Jadi lain dengan kita mulai tidak ada, lalu ada anak-anak itu kena remaja, kena dewasa, kena Tuhan, meninggal, mati, hancur, yaitu kita. Jadi adanya kita dengan Allah Ta'ala beda. Allah Ta'ala adanya qadim, kita ada. Yang kedua, baqa, Tuhan itu kekal, Allah itu kekal, adanya Allah kekal. Ini kenyaringan kameknya. Kada belum, ya kan kurang ini nah. Kurang ini kita. Kegamatan lah, sedang aja nyari ulutnya kan, nyari gua bandir, ulutnya panat. Malam tadinya 11 aja kuring. Dan ada acara datang orang 45 pelan, kada dihadapi tamu, dihadapi seorang anak istirahat. Belum boleh pelan sampai jam sedikit tampihan orang pun haur istirahat bisa punya.
Nah, karena kita menjaga kesehatan hukumnya wajib juga, kayak masdar semalam sama Tuhan sudah terima kau tamu pian kaya itu orang mau terus tamu pian muncul maka mendenang sedih nabian jam 11 tutup dan terima tamu karena bahasa hanya bawa tamu pulang pian siang pian istirahat lah sedih mau orang beelang orang alim itu orang sok hati orang sok seorang nah coba ada tiga puluh istirahat lah karena kan menjaga kesehatan kan wajib kalau kaya bilang tahu aja datang main sih udah kasihan orang nangis jauh-jauh di sini nah tulis sini dah sampai jam 11 karena siang istirahat tidak asal buka lagi tak tersebar dah gitu apa yang orang bilang siang-siang jam 1-2 gitu lah sini garing kayak master sungai nah udah bahwa Tuhan tuh adanya bako. Nah bako ini artinya kekal. Kadasin ubahan kayak itu juga. Tadi kodim itu pendahuluan presiden. Nah, yang lain tadi. Kemudian bako kekal sidin kadasin ubahan. Kemudian muhalafatu lil hawadis beda dengan yang lainnya. Pokoknya bilanya ada sesamaannya lain Allah Ta'ala itu aja sudah. Bila ada sesamaannya lain Allah Ta'ala nyaman nyambut kena hendak meninggal datang kena iblis bawanyok. Nah, jar Nabi orang hendak meninggal sakratul maut itu hausnya luar biasa saja dituangkan nambahnya laut kena hilang hausnya datang iblis banyok menjadi iblis aku Tuhanmu nah bawakan banyok ada samaan yang ini ada pepender sama kita ada suaranya kepada Quran aku nah Tuhanmu pada bawakan banyoknya ada ikuannya bilang ada samaannya ada berarti lain Tuhan pokoknya bila ada sesamaannya lain Allah Ta'ala titik dah itu hati muhalafah hadis andak di hati kuat-kuat supaya jangan kita ini tertipu oleh jin atau iblis. Saya Abdul Qadir Al-Jalani ketika halawat di kamar datang iblis tarang kamar sidin limbahnya tarang ada suara wahai atau pada aku Tuhanmu sekarang kau halalkan kepadamu yang haram-haram. Nah itu ucap nih pengadapnya tarang kamar ada suara ada orangnya mun tarang ini kan sama lampu ada sama ada bersuara pulang sama kita sama sudah berarti ini mun sama oleh Tuhan sendiri hamputai ijab ya lain jauh ikam di setan laknat kamu. Nah apa aja iblis tadi wahai siapa ikam ini selamat karena ma'rifat ikam luar biasa sudah ribuan ulama khususkan dengan cara seperti ini jadi iblis ya. Kita adalah seorang orang di kamar tak ada taraf karena ada suara gitu asa iyane lagi ucap karena ikam ku akan jadi nabi ya nah sudah bukan jadi nabi yang mana ada kalau aja nabi ini nah nabinya ngarannya siapakah ngaran ucap jadi nabi kayak selamat Allahumma sholli ala ucap lucu baik ucap nah jadi bila ada muhalafah hadis itu bila ada sesamaannya lain Allah Ta'ala titik dah pasal banjir dah nang makna jadi kita artinya menyalahi dengan yang baru untuk Allah Ta'ala artinya di hati kita ada artinya Allah Ta'ala kayak ini lain ajin kayak ini lain ajin kayak ini lain karena ada sesamaannya titik dah kodim bakok muhalafah. Yang ketiga qiyamuhu, yang keempat qiyamuhu binafsih. Tuhan itu adanya qiyamuhu binafsih masa banjarnya sidin ba apa aja sorangan
berdiri dengan sendirinya, artinya mengerjakan apa sidin mampu dan sendirian sidin, binafsi dengan diri sidin tanpa bantuan siapapun. Nah ini Allah Ta'ala itu Basin ucap pun payah pun jadi, dan sidin kadang ditolong dengan sebab apa aja nang sin kawi soranganan. Beda dengan kita walaupun mampu bikin rumah, ini duitnya ada, tapi nang mula siapa? Tukang. Yalah. Hendak makan masih sambil misalnya kau makan kudrot teh puasa, tapi nang mula kan orang masih kada mampu orangnya. Pintangan menukar kawa, tapi menggawi kada kawa. Allah Ta'ala semuanya salah bawa itu tikiamu binafsi tanpa bantuan siapapun, sidin bertindak apa aja mampu sendirian. Dan titik kemana nang jadi jekin tikiamu binafsi sidin apa aja mampu sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan wahdaniyat asa seikung aja, satu aja, dua tidak, tiga ada, apalagi lebih. Nah, satu wahdaniyat. Jadi Tuhan itu ini sifatnya, ini sifat salbiyah namanya. Nah, qadim, baqa, mukhalafah, qiyamumu, wahdan, ini sifat salbiyah. Arti salbiyah itu yang menolak kepada keberadaan Allah Ta'ala. Ajinnya Tuhan itu ada yang mendahului kata qadim, Tuhan itu ajin Tuhan itu berubah kata sidin baqa. Itu ada sapana muhalafah, ini sifat salbiyah yang menolak kepada sifat yang ada layak Allah Ta'ala. Itulah adanya Allah Ta'ala kayak itu. Nah bila kayak ini orangnya nah Allah Ta'ala lain pada ini, lain Allah Ta'ala. Qadim ada, baqa ada, muhalafah ada, qiyamu ada, wahdaniyat ada, kepada Tuhan. Jangan diasih. Fir'aun kepada jadi Allah Ta'ala jadi Tuhan, mentang-mentang jadi raja kepada jadi Tuhan. Kalinya kamu Tuhan betul. Fir'aun datang iblis mengetok lubang di belakang pintu. Siapa? Ya Fir'aun. Maka Tuhan tahulah aku sini. Nanti iblis ilah ya Fir'aun. Ya malah aku iblis. Jangan awal iblis Fir'aun ambilin oleh Tuhan lagi, jangan iblis jadi Tuhan iblis. Tapi mantap mampu pulang. Sudah gitu. Harus halaman 18. Ini hidung mampat, kepala sakit, mata ngantuk, dikit ada ngantuk jadi kurang sehat. Dan jangan apa-apa daging makan dadam, daging makan pun tulang ada, daging juang. Soal ada apa tuh halamannya? Ada. Nah, ada kami. Apa firaq? Firaq itu perbedaan. Apa perbedaan sifat dengan mausuf, dan apa firaq atau perbedaan wujud dengan maujud. Dan apa perbedaan ilah dengan ilahiyah, dan apa firaq perbedaan ilah dengan Allah. Beri kami jawabnya. Ngalih cuma jawabannya ada nyaman baca aja kita lagi jawab. Nyaman kita begini kadang-kadang kita jawab. Adapun firaq perbedaan sifat dengan mausuf adalah yaitu sifat itu kenyataan bagi mausuf. Paham lagi ya? Kan pertanyaannya apa perbedaan sifat dengan mausuf? Sifat itu sifat, mausuf itu yang disifatkan. Apa perbedaannya? Jawabnya kayak ini mausuf itu yaitu sifat itu kenyataan bagi mausuf, sifat kenyataan bagi yang disifatkannya. Misal berpendamatlah menggambar sambil mencari juga mencari kalimat yang mudah
nang nyaman, ulun nyaman mengisahkan, dia nyaman menerima. Nah, misalnya kan perbedaan antara sifat dengan mausuf, yaitu sifat itu kenyataan bagi mausuf. Contoh itu nang disifatkan Allah itu sifatnya ada berapa? 20 sifat. Jul, idam, bakok. Nah, misalnya kita ulah anang neng ngarannya Udin. Udin ini isi sifat orangnya tinggi, putih, lemak, pemuringan. Nah, Udin ini orangnya putih, lemak, tinggi, pemuringan. Itu sifatnya sifat Udin. Nah, jadi sifatnya ini menunjukkan bagi yang kenyataan bagi yang disifatkannya. Iyalah Udin yang mana jurakan Udin banyak. Udin di Taluk situ ada juga, Udin sifat 4 ada juga. Udin yang mana sifatnya? Udin yang tinggi, putih, lapang, pemuringan. Nah, itu menyatakan bagi sifatnya kada bagi sifatnya. Allah yang mana? Allah yang sifatnya wujud, yang idam, yang baqo. Jadi sifat ini menyatakan Allah itu bersifat kayak itu yang disifatkan tadi, sifatnya kayak itu kan disifatkan. Jadi perbedaannya, yang disifatkan itu cirinya. Kalau mausuf itu orangnya. Nah, orangnya tidak ada masuk, ininya. Iyalah melihat sebagian masuk, sebagian ada ngalih gini. Macam contoh kan sifat mausuf itu yang disifatkan. Siapa yang disifatkan? Udin tadi. Apa sifatnya? Tinggi, putih, pemuringan, lemak. Ya, jadi sifat itu kenyataan bagi mausuf yang disifatkan. Apa yang disifatnya tadi? Disifatkan dengan sifat tinggi, lama, putih, tinggi. Itu mausuf sifat orang itu. Nah, masuknya kalau lah masuk aneh, yang benar aneh. Allah sifatnya kidam, ialah qadim, ya Allah qadim sifatnya. Nah, jadi si qadim itu Tuhannya. Kita menyifatkan Tuhan itu qadim, Tuhan itu qadim pula. Itu yang disifatkan siapa? Allah Ta'ala, karena sifatnya qadim, kidam, qadimnya dinya disifatkan. Mencari mungkin yang mana disifatkan dengan tinggi. Nah, sifatnya kayak itu. Dah gitu, jangan masuk kadang-kadang aneh dah muyunya kadang-kadang kan Tuhan jadi orangnya menyaman takut yang ada luang. Cuman kayak itu. Jadi sifat itu menyatakan bahwa ini sifatnya kayak itu. Nah, disifatkan kayak itu nyatanya kayak itu. Nah, kenyataan bagi sifat mausuf tadi. Mausuf itu bahasa Arab, maksudnya yang disifatkan, orangnya yang disifatkan. Sifatnya itu kenyataan bagi yang disifatkannya tadi. Menunjukkan pada cirinya. Mungkin kan banyak. Mungkin yang mana disifatkan dengan tinggi, yang mana lama, pemuringan, putih. Udin yang suka, Udin yang penambahan karena awal Udin ya Allah. Udin yang suka di rumah ngarannya kamar Udin, dari kamar aja ya Allah. Udin yang terakhir namanya akhir Udin ya Allah. Itu sifatnya ada lagunya lah. Ada lagunya kita Udin ya Allah. Nah, maaf dah Udin pakai itu lah. Dah. Biar masuk-masuk kadang-kadang. Insyaallah masuk aja. Insyaallah masuk aja. Nah, adapun wujud itu kenyataan bagi wujud. Nah, wujud itu kan orangnya ada. Wujud itu yang diadakan. Bahasa Arab tuh wujud itu bahasa kita yang diadakan. Nah, jadi yang diadakan ini menyatakan wujudnya Allah Ta'ala. Ya, kita ini kan diadakan dimewujudkan, kita ini mewujudkan, diadakan. Siapa yang mengadakan? Nang wujud tadi yang mengadakan. Jadi wujud ini kenyataan bagi wujud, sama nang disifatkan tadi kenyataan bagi sifat.
nyaman dikit kalau ya kalau ini wadai mama amat untuk mama amat. Nah untuk ini adalah diadakan untuk tadi siapa nama adakan membuktikan adanya mama amat, adanya wujudnya mama amat ya. Jadi alam ini namanya wujud, kita nih wujud karena diadakan. Ini kenyataan bagi wujudnya adanya Allah Ta'ala. Wujud itu yang diadakan, wujud itu yang ada. Jadi yang diadakan ini nah bukti ada yang mengadakan ya lah. Masuk aja Allah nyaman aja nih. Wujud itu kan ada Allah Ta'ala, wujud itu yang diadakan, yang diulah Allah Ta'ala ya kita ini. Jadi yang kita ulah ini namanya wujud namanya. Jadi yang wujud ini alam ini bukti adanya wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kita melihat alam ini nah keingatan ada Allah Ta'ala. Kadang kali-kali zikir kita melihat alam ingat Allah Ta'ala, melihat alam ingat Allah Ta'ala. Apa alam itu? Lain pada Allah Ta'ala. Alam namanya langit kah, di bumi kah, sini kah? Kita bang alam juga melihat diri kita ingat Allah Ta'ala. Maulah lupa lawan Tuhan seorang aja buktinya wujud Allah Ta'ala. Wujud ini nah bukti wujudnya Allah Ta'ala. Kemana? Hendak lapas lawan Tuhan kesana semua adanya bukti ada Allah Ta'ala. Kayak apa? Hendak lupa. Kadang awal lupa seorang aja buktinya ada Allah Ta'ala. Yang lainnya ini nang salam kepender, berhina, melihat, mendengar, bergerak, berdiam, itu bukti wujudnya Allah Ta'ala. Oh lapas lawan, kadang awal lapas takut memang ini hendak lihat nih zikir pada lawasan berhina, zikir, melihat kita buktinya ada Allah Ta'ala, zikir di mata, mendengar kita ini bukti wujud Allah, ini zikir telinga, berpender kita buktinya kalam Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, berpahala kita, zikir ya, apa aja gerak diam, geretek hati pandangan apanya aja itu buktikan ada Allah, zikir ngarannya. Hati zikir ingat lawan Tuhan zikir. Aduh usah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Bisa juga bang itu kan zikir jahar. Zikir sir memandang Tuhan zikir dan zikir mata. Ada zikir hidung, Allah. Ada mendengar zikir telinga ada. Jadi kenapa jadi zikir asal belajar. Jadi ada ini nah bukti ada yang mengadakan. Wujud ini kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Masuk aja orang ini. Nah tangguh simpannya hati. Jadi biar guring ingat Tuhan, bercalak ingat Tuhan. Kemana ge? Nak boleh anak bilang kata awal lari dari Allah, kata awal lari. Asal on hatinya, enggak ada on hatinya, power tak hidupi jalan nak. Jadi wujud itu mawujud itu kenyataan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Dan adapun ilah itu kenyataan bagi ilahiyah. Nah ilah itu kan bahasanya atau maknanya Tuhan. Nah ilahiyah itu ketuhanan. Nah itu saya bahas. Adapun pirok ilah itu ilah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya. Nah, arti ilah itu kan Tuhan. Arti Tuhan itu yaitu yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Bila inya paling kaya dari yang lainnya nasib penyugihnya dan berkehendak kepada tiap-tiap barangnya. Semua orang berkehendak lawan inya, itu Tuhan ngaranna. Sidin penyugihnya, semua orang bahajat lawan sidin, ilah ngaranna, Tuhan ngaranna. Bila kada kaya itu lain Tuhan. Yang masih bahajat lawan orang, ada nang sugih pada inya, lain Tuhan, lain ilah. Kalau ilah itu
paling kaya, semua orang berhajat lawan sidin, itu ilah ngarannya Allah tadi ya Allah. Jadi Allah kita itu dengan Allah itu orangnya paling suci dan seorang berhajat lawan sidin bila kada itu dan Allah Ta'ala mun masihnya suci aja tapi kita tolong orang lain Tuhan. Nah, dan adapun Allah nama bagi Tuhan wajibul. Nah, Allah itu nama bagi Tuhan yang wajibul, artinya yang wajib ada. Nah, jadi Allah itu nama bagi Tuhan yang wajibul, yang wajib ada. Bila wajib ada, berarti orang ini mustahil tiada. Lain kita, adanya kita ini nak ada wajib. Tuhan adanya wajib. Bila padahkan Tuhan itu kedada berdosa, kan nanti wajib digawi berpahala, kirakan dosa. Jadi Tuhan itu ada gitu, nah wajib. Sudah adanya wajib itu kayak sembahyang nih wajib. Kayak apa kata? Pasti sembahyang malah. Nah, ini Tuhan itu wajib wujud, wajib adanya. Dengan wajib adanya pasti ada. Ini Allah itu nama bagi Tuhan yang wajib ada. Kalau kita ini adanya kada wajib, harus saja, makanya bisa mati, bisa gering, bisa mati, bisa kadada. Nah, Tuhan kada mau, pasti ada, wajib ada. Wajib wujud, wajib wujudnya, wajib ada. Nah, jadi ilah tadi, Tuhan tadi ialah orang yang paling kaya. Perbedaannya maksudnya nih, dan seorang penghendak lawan sidin. Adapun Allah itu nama bagi ilah Tuhan tadi nang wajib wujud, nang wajib ada. Nah, itu perbedaannya. Ini orang itu jangan bulik menguatakan aja. Yang mewajibkan 20 sifat itulah adanya. Nah, sebenarnya wajibnya 20 sifat wujud, tidak muhalafah tadi sampai mutakan. Nah, umumnya kita ma'rifat lawan Tuhan Allah Akbar, jalan ma'rifat sembahyang dan sembah Tuhan yang qadim, baqa mukhalafah. Nah, dia mau binafsi wahdaniyat nyaman. Siapa yang disembah Tuhannya? Tuhan ini Pak, nang qadim tadi, nang baqa tadi, nang wujud, takalimun, basirun. Nah, itu Tuhannya. Yang wajibnya 20 sifat tadi. Yang menyembah yang lainnya ada Allah Akbar. Untung mengatakan Allah yang maha besar. Tapi ketika sembahyang ahad otaknya mengatakan toko. Jadi toko yang kena Tuhannya halus. Mun sudah Allah Akbar Tuhan yang maha besar, yang lain lindung. Enggak Tuhan ya, enggak lagi. Tapi kenapa Allah Akbar untuk mengatakan Tuhan yang besar yang timbul dulu tokoh. Berarti untung dengan hati, dengan pikiran beda. Jar malaikat munafik. Ada munafik itu kan hati dengan untung beda. Munafik kalau jadi kadang mungkin orang munafik itu kadang mesti kepantiran sembahyang mungkin kadang-kadang munafik dia dihalusi belajar kita tahu halus dia menampilkan halus kita hilang selamat teman itu hilang riaknya, hilang ujubnya, hilang taraburnya, coba halus saja sudah Aisyah belum. Isu pernah ada orang minta kabar masjid itu pulang jam 1 kau lalu jam bilang insya Allah jurang setempat kau jangan lawas barang aja udah sampai jangan karena malamnya maghrib pulang anak kecil pulang. Nah dalam selesai denok dalam ramu buat mahasiswa belajar nahu di Madinah belajar nahu buat mahasiswa terus sampai tahun sorok belajar dalam Jumat Kamis
buat amuntai Jumat istirahat. Nah, Sabtu di majelis kursi dibilangnya depannya siang beginian pulang, lambat beginian siang, Jumat beginian siang, nah, Senin beginian siang. Udah ada masjid ada nyamati hanya naik, nanti naik. Bilang ada mati kada naik. Jadi mah hendak naik mati, nak naik mati. Tapi tak naik lah, ada ya lah. Mun masih mati begalak maka mati rencana. Terus kan bermula sifat itu bermula sifat itu tiada berserikat atau bersekutu dengan jannah. Dalam lagi nih soalnya beri jawabnya. Bermula sifat itu, nah sifat itu sifat nang Tuhan, nang sifat qadim, janganlah nang baqo tadi itu berserikat artinya bersatukah atau bersekutu dengan zat? Beri jawabnya. Nah, artinya sifat dengan zat berkawankah, adakah, ya kah, satukah, adakah? Kan zat hitungannya sifatnya nih udin tadi kan zatnya udin, sifatnya lama, tinggi, udin, penguringan, menyatukah dengan diri adakah, bersekutukah adakah? Nah ya Tuhan kan Allah nih zat ini dengan sifat bersekutukah adakah? Beri jawabnya aja, jawab. Nah ada jawabannya kadang ada jawaban mulai. Nah halaman 19 jawab. Bermula sifat itu tiada bercerai dengan zat, tiada bersekutu dengan zat, tiada kita ketahui kaifiatnya karena kau dikisahkan apa kayak itu bang kisahnya nang mengarang ini kalau ceritakan mereka ulun ya artinya zat zat dua sifat dua bersatu kadang awak berpisah kadang awak kayak itu bang kisahnya mana yang sini pakai apa aja kayak itu bang dah nang kita tapi gitu yang jawab lah kayak itu ya dah nah kita ada orang kisahkan karena zat ini kadang awak diteliti sangat amat zat Tuhan kalau lingkungan Tuhan atau kisahkan kalau Tuhan ini adalah awak zatnya kadang awak dilihat jadi zat lawan sifat ini bercerai kadang bersekutu kadang ini beradaban kita karena kita kata bahwa miti hikmat Allah Ta'ala lain udin tadi ada udinnya ada sifatnya menyatu di situ ya lah udin yang makna juga nang lama dengan sifatnya atau berarti kan menyatu situnya nah menyatu menginginkan hari ini ada sifat ini menyatu ada banyak bercerai ada maka apa kayak tumpang dia nanti tumpang karena yang udah bernyaman dulu kali kisahkan nanti kan tiada kita ketahui kaifiat beda caranya kayak pacarnya ketahui cuma itu nyaman jalan. Jadi zat dengan sifat itu menyatu kada bercerai kada zat iya zat sifat iya zat bersatu kada bercerai kada nah itu tak maka apa aja kayak itu bang bisa kan ya kan kenapa jadi gitu yuk karena zat Tuhan ini karena kau ditihi kau lah mitihi keman Tuhan karena kau mitihi makanya kalau kau mengesahkan sidin lain udin ada udin yang kelihatan kalau dilihat hubungannya zat karena kau ditihi zat Tuhan jadi paksa itu jawabannya bercerai kada menyatukan darah nah yang benar selamat kita ya Allah mun kita melihat zat kita barang kayak ini berarti ada samaannya nih muhalafah ada Tuhan ya Allah ini menyatu kada bercerai kada ini supaya jangan ada muhalafahnya dan nang kita tinggal karena kau jangan ngisahkan kan sebenarnya sudah hari kiamat kan ada sukanya melihat orang pun apa ini kalau ada kan menyatu bang kau sifat kau ngisahkan tadi orang nggak sudah hari di surga kan manusianya kata Allah lagi ngejat Allah Ta'ala lah dikit lagi nih bermula sifat itu satu sayyi'ah atau dua sayyi' dengan zat beri hukumnya nah
Maksud saya itu sesuatu benda. Jadi sifat itu satu kelompokkah atau dua kelompokkah dengan zat? Nah, jawab, bermula sifat itu tiada boleh dikata satu sayyi dengan zat, tiada boleh dikata dua sayyi dengan zat, tiada kita katakan kaifiatnya. Ada zat dua, sifat dua, bercerai kata awak, bergabung kata awak. Berdua aja, ada satu aja, ada mengapa? Jat sifat cuma bersatu, ada bercerai kata kayak tukang misalnya. Nah, ya mengisahkan anak-anak bisa mencontohkan dan mendengar pengeluaran anak-anak mencontohkan kan satu sayika, dua sayika, artinya dua, anggaplah dua buku lah, dua benda kah, satu benda kah, zat dengan sifat. Jawabnya tadi satu benda kada, dua benda kada, berpisah kada awak, bercerai kada bisa. Nah, apa ya? Kau ya, udah lah. Nah, jadi gue bayang lah. Ada bayang lah. Bayang tangan sama lah. Lain lah, ya lah. Satu lainnya kada, orang bercerai kada. Ya lah. Nah, bayang kita lah, bayang lah. Ya lah. Nah, jadi apa yang berkata, bayang lah. Satu lainnya kada, bercerai kada kawa, nyatu kada kawa. Nah, gimana sifat dengan jam? Ya lah. Ya lah. Matahari dengan cahaya, matahari cahaya, cahaya dengan matahari menyatulah. Nah, di sini cahayanya, ya Allah, siang terang, ada di sana. Bersatu lainnya, ada berpisah lainnya, ada. Yang banyak kita adalah bayangan menyatu ada awak, pisah ada awak. Jadi zat sifat yang mencerai ada awaknya itu ada bisa. Udah. Maaf kan, itu kan kalau nanti dulu makan maaf kan ya. Itu bang nih. Yang kita pernah nganagen ijharu khalal ma artinya menjelaskan nang sama-sama apa dan membuka yang rahasia. Nah, kitabnya nih ada isinya nih. Dan sebenarnya dan bertanya bertamaribat pada Allah Taala. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamtana syukurana wa tuqal 'arifin waj'alna waj'alna alimin bi kitabika sunnati wa bi'ilmika ya atina wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.